Indikator pembahasan kita pada kesempatan kali ini diantaranya adalah yang pertama, definisi etos kerja, tujuan manusia bekerja, jenis-jenis kebutuhan manusia, Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan kandungannya. Yang keenam, adab-adab dalam bekerja. Yang kelima ya, yang keenam, hikmah dari sikap etos kerja. Langsung saja definisi etos kerja. Sebelumnya, apa itu etos kerja? Etos itu berasal dari bahasa Yunani, artinya adalah sikap, kepribadian, watak, karakter, keyakinan akan sesuatu. Lanjut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos itu dimaknai sebagai pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Kemudian etos kerja, apa itu? Yaitu adalah nilai yang didasarkan pada kerja keras dan ketekunan. Lanjut, mengapa manusia harus bekerja? Tentunya ada tujuannya kenapa manusia harus bekerja. Yang pertama yaitu adalah tujuan yang paling mendasar adalah untuk mencari nafkah. Apa itu nafkah? Yaitu segala hal yang berdasar yang dibutuhkan untuk bisa terus hidup. Nah, segala hal yang dibutuhkan untuk bisa terus hidup, melangsungkan kehidupan disebut nafkah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu adalah untuk mengembangkan diri dengan mengasah kemampuannya. Kenapa? Kalau orang bekerja pasti kemampuannya akan terus bertambah, mulai dari tahu hal yang lebih kecil sampai dengan hal yang lebih besar. Semuanya pasti berawal dari yang sederhana. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah untuk bisa menjalankan panggilan hidupnya. Artinya ketika seseorang sudah bekerja, maka dia biasanya akan ketemu passion, hobinya, maka akan tergugah hatinya, gitu kan, seperti itu. Karena tidak setiap orang, contohnya jadi guru, tidak setiap orang yang jadi guru itu karena panggilan hati, ya. Tapi ada banyak yang kemudian karena panggilan hati, melihat di sekeliling dia banyak yang perlu diperbaiki, maka dia tergugah untuk menjadi seorang guru. Lanjut, harus kita tahu bahwa kerja keras akan meningkatkan kemampuan dan meningkatkan karakter moral seseorang atau manusia. Maka kerja keras itu penting. Lanjut, jenis-jenis kebutuhan hidup manusia. Apa itu? Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan tujuan mempertahankan hidup. Contohnya sandang, pangan, dan papan. Tiga hal itu yang menjadi kebutuhan primer utama. Sandang, pakaian. Kenapa? Karena pakaian manusia, tubuh manusia harus terlindungi, harus tertutupi. Kenapa? Supaya tidak kepanasan, tidak kedinginan, ya, seperti itu. Kemudian kemudian pangan. Apa itu pangan? Ya, segala sesuatu yang bisa dimakan, khususnya yaitu adalah makanan yang bisa mempertahankan hidup, ya, minimal bisa untuk mempertahankan hidup, maka itu disebut kebutuhan primer. Makan nasi karena apa? Karena kebutuhan pokok. Kenapa? Karena biasanya tiap hari makan nasi. Tapi kalau sudah mulai sate, rendang, nah itu sudah tidak termasuk kebutuhan primer. Kenapa? Karena nggak makan rendang pun tetap hidup asal makan nasi atau minimal asal minum. Kemudian papan. Apa yang dimaksud dengan papan? Bukan papan balok atau papan yang buat bikin rumah, ya, tapi maksudnya adalah tempat tinggal. Terserah mau terbuat dari gubuk yang nggak pakai papan sama sekali nggak masalah. Yang jelas sebutannya papan. Kemudian yang kedua yaitu adalah kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha manusia untuk menambah kebahagiaan hidupnya. Contohnya pendidikan, fasilitas kesehatan, dan hiburan. Kalau primer tadi asal yang penting bisa hidup terus, ya. Kemudian kalau yang sekunder ini, ya ini pelengkapnya hidup. Contohnya pendidikan. Kenapa? Kalau kita belajar di sekolah, maka hidup itu terasa lebih hidup. Dapat fasilitas kesehatan, misal orang hidup, kalau sekedar hidup tapi sakit-sakitan juga nggak enak, ya. Hidup tapi nggak ada hiburannya juga nggak enak. Maka kebutuhan sekundernya adalah seperti yang barusan kita sebutkan. Berikutnya yaitu adalah kebutuhan tersier. Tersier ini di bawahnya sekunder. Kenapa? Kalau tersier ini tidak harus terpenuhi, tapi ya adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha manusia untuk meningkatkan harga diri, tingkat gengsi. Contohnya mobil mewah, baju mahal, ya, gadget mahal, popularitas, dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau dia punya mobil mewah, maka harkat martabatnya dia merasa akan lebih tinggi, mungkin seperti itu. Sehingga ini disebut kebutuhan tersier. Kebutuhan yang mungkin tidak banyak orang yang terlalu fokus dengan sini. Yang penting bisa hidup, sudah cukup, nggak harus punya mobil mewah, nggak masalah, ya. Tapi ini biasanya kebutuhan orang yang berkebutuhan lebih.
Kemudian kita masuk ke indikator berikutnya, yaitu adalah Quran surat At-Taubah ayat 105 yang bunyinya wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kandungan surat At-Taubah ayat 105 diantaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bekerja. Kalau dalam bahasa Jawa itu asal obah mamah, maka syaratnya adalah bergerak, ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Ia akan melihat pekerjaan hambanya, mulai dari niatnya untuk apa, prosesnya bagaimana, tujuannya untuk apa, hasilnya seperti apa, semua akan dilihat, ya, halal atau tidak, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah kerjakan yang halal seperti petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau halal ya halal, kalau haram ya haram, jangan dicampur antara halal dengan haram, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah lakukan perbuatan terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jadi pekerja yang baik, ya, silakan diterjemahkan. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba, oleh kita semua pasti akan dihisab atau diperhitungkan di hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu kerjakan di dunia, dari mana asal kamu mendapatkannya, bagaimana hasilnya, kamu belanjakan untuk apa, dan semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sabda Nabi Muhammad SAW yaitu adalah tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi Muhammad berpesan bahwa hasil yang lebih baik dari seseorang itu adalah hasil yang didapatkan dari tangannya sendiri, usahanya sendiri, ya, produknya sendiri, itu lebih baik. Kenapa? Mungkin maksudnya adalah karena kalau misal dia hasil dari tangannya sendiri, dia lebih tahu dapat bahannya itu halal atau tidak, cara membuatnya halal atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian, ya, adab-adab seorang muslim dalam bekerja. Tadi adab-adab dalam bekerja. Kita lebih fokus kepada adab seorang muslim. Yang pertama yaitu adalah diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, insya Allah tidak gampang mengeluh. Kemudian yang kedua yaitu adalah dilakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Maka setiap pekerjaan yang dilakukan hendaknya ditekuni dan disungguh-sungguhi. Jangan datang hanya absen kemudian pulang saja, itu tidak baik. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah dikerjakan dengan jujur dan amanah. Ya, Indonesia ini kekurangan orang jujur. Kalau orang pintar banyak, yang jujur sedikit. Apalagi yang amanah. Ya, banyak orang jujur tapi tidak berani. Maka orang yang amanah ini juga sangat penting. Selain jujur juga amanah. Yang berikutnya yaitu adalah menerapkan etika seorang muslim. Maka seorang muslim itu punya etika. Etikanya adalah salah satunya yaitu kita kenal dengan 5S: salam, sapa, sopan, santun, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah memegang prinsip-prinsip syariah. Maksudnya apa? Kita harus tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu apakah dia halal, haram, makruh, mubah, atau syubhat. Yang berikutnya yaitu adalah menghindari syubhat atau perkara yang tidak jelas. Tidak jelasnya bagaimana? Ya, hukumnya ini antara halal, hukumnya ini antara haram dengan makruh. Kira-kira yang mana ya? Maka itu bisa dikatakan masih tidak jelas, perkara yang syubhat. Maka lebih baik ditinggalkan. Walaupun banyak orang yang mengatakan itu boleh, tapi kalau masih dirasa kurang sepakat atau kurang yakin, maka itu termasuk syubhat. Terakhir yaitu adalah menjaga ukhuwah atau persaudaraan. Maka dalam bekerja hendaknya kita juga harus menjaga persaudaraan. Komunikasi dengan bosnya, komunikasi dengan bawahannya, komunikasi dengan sesama timnya, dan lain sebagainya. Dalam semua pekerjaan maka seorang muslim hendaknya menjaga persaudaraan. Berikutnya yaitu adalah hikmah etos kerja yang baik. Kenapa ditambah yang baik? Etos kerja sendiri hanyalah sikap, ya, sikap yang diarahkan kepada pekerjaan kerja keras. Maka kerja keras yang bagaimana yang bagus, yaitu kerja keras yang baik.
Apa itu? Yang pertama yaitu adalah bekerjalah seolah hidup selamanya, namun beribadahlah seolah kalian akan mati esok hari. Jadi hidup kita hendaknya kalau kerja itu sungguh-sungguh. Kenapa? Seolah-olah ya kita memang hidupnya itu akan lama, apalagi umur kita masih muda. Ya biasanya hidupnya masih lama, masih panjang. Tapi jangan hanya mementingkan pekerjaan saja, maka kita juga harus wajib ya, tetap beribadah. Beribadah seperti apa? Hendaknya kalau bisa yaitu adalah beribadah seolah-olah kita besok mati. Kalau kita yakin besok akan mati, maka yang kita kerjakan adalah yang baik-baik. Kita ingat mati, maka yang kita kerjakan akan terhindar dari perbuatan yang dosa. Kemudian berikutnya yaitu adalah semua yang kita dapatkan dari bekerja hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sombong bahwa ini hasil pekerjaan saya ya. Maka ini adalah hak saya, tidak ada hak orang lain ya. Itu adalah orang yang takabur, sombong. Kemudian berikutnya yaitu adalah jadilah muslim yang soleh dan kaya karena akan lebih banyak memberi manfaat ya. Jadi kalau orang kaya, muslim yang udah soleh, kaya, maka pasti banyak manfaatnya. Dia bersedekah, dia berinfak. Kalau udah jadi muslim soleh tapi miskin, ya mungkin dia hanya bisa beribadah untuk dirinya sendiri, kurang bisa memberikan untuk orang lain. Berikutnya yaitu adalah belanjakan atau keluarkan harta hasil kerja di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Mentang-mentang sudah banyak hasilnya, sudah banyak gajinya, kemudian dipakai untuk hal-hal yang tidak Allah ridhoi, maka menjadi dosa. Maka belanja senang-senang boleh, tapi di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ke pantai, tadabur, nggak masalah. Kalau jalan-jalannya ke diskotik, nah itu beda lagi. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah bekerjalah sungguh-sungguh, jangan takut dibilang miskin, tapi malulah berpura-pura kaya. Karena setiap kita biasanya akan memulai dari nol, dari awal, merintis ya. Mungkin banyak orang yang menggunjing, mengejek, dasar kamu miskin, nggak masalah ya. Tapi kita perlu malu kalau kita ini pura-pura kaya. Kenapa? Kalau kita membesar-besarkan gengsi, biasanya hanya akan makan hati. Kemudian yang terakhir yaitu adalah letakkanlah dunia di tangan, jangan letakkan di hati, agar ketika ia lepas tidak menimbulkan sakit hati. Artinya apa? Kalau sudah dapat sesuatu, kita yakin itu titipan Allah Subhanahu wa taala, namanya titipan pasti akan diambil lagi. Kalau misal ternyata suatu saat hilang atau suatu saat diambil orang, pekerjaan kita digantikan oleh orang lain. Karena apa? Karena mungkin kita tidak bisa lagi bekerja maksimal dan lain sebabnya, maka kita tidak sakit hati. Semuanya adalah titipan Allah dan saya merasa bahwa ini adalah sudah waktunya Allah ambil kembali. Nah, itu ya hikmah dari etos kerja yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu adalah sekian dan terima kasih.